Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik maba Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad Mubarak, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen tahun masuk 2019. Di sini saya sebagai PJ Mikat Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, Mikat Kewirausahaan akan menayangkan 2 video terbaik dari anggota Mikat Kewirausahaan yang telah menjalankan bisnis. Semoga setelah tayangan ini adik-adik dapat termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Baiklah, kita tonton saja video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Meisha Rinaldo. Saya dari jurusan Manajemen, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Saya adalah salah satu mahasiswa baru yang ikut dalam Mikat Kewirausahaan. Di sini, saya berkesempatan untuk menceritakan sedikit perjalanan tentang bisnis kecil saya. Semoga ada sedikit cerita yang bisa memotivasi kalian untuk membuka bisnis kecil dan suatu saat kalian bisa kembangkan menjadi usaha yang besar sehingga bisa menciptakan satu lapangan kerja untuk orang lain. Baiklah, hope you enjoy! Semuanya berawal pada tahun 2019 pada bulan Januari. Pada saat itu, produk pertama kali yang saya jual adalah lip tint. Dan akhirnya, saya memberikan nama bisnis kecil saya dengan Meisha Lip Tint Shop. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian, bisnis kecil saya berjalan dengan lancar. Dan dari situ, saya mulai membuat planning untuk menambahkan produk yang dapat meningkatkan keuntungan saya dan menarik pembeli untuk terus-terusan berbelanja di online shop saya. Saya mulai mempromosikan barang-barang yang viral pada masa itu. Dan alhamdulillah produk yang saya promosikan banyak diminati. Tapi saya lupakan satu hal, bahwa bisnis itu tidak terus-terusan tentang keuntungan. Pasti akan ada mengalami yang namanya rugi. Saya mendapatkan musibah yang membuat saya ingin menyerah untuk melanjutkan bisnis kecil saya ini. Tetapi karena motivasi dari keluarga, saya mulai berusaha untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan melanjutkan bisnis kecil saya ini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik kembali. Customer saya mulai bertambah banyak. Online shop saya sudah banyak dikenali orang. Dan saya juga sudah memiliki beberapa reseller. Saya mulai ingin mengembangkan lagi bisnis kecil saya ini. Karena saya yakin pastinya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Asalkan kita mau berusaha, pasti akan ada masanya kita akan merasakan apa yang namanya itu berhasil dari usaha dan niat yang sungguh-sungguh. Pastinya beberapa teman-teman memiliki pikiran tentang kita banyak saingan, online shop juga sudah banyak, pastilah all shop kita nggak bakal jalan lancar. Dengan pikiran yang seperti itu, akan menakut-nakuti rasa percaya diri kita saja. Kita harus berpendirian, kita harus berkomitmen bahwa kita bisa. Belajar dari apa yang sudah terjadi. Jangan jadikan saingan, tapi jadikan partner bisnis. Seperti salah satu kata motivasi yang saya sangat sukai, jika Anda adalah seorang yang fokus pada pesaing, Anda harus menunggu sampai waktu di mana pesaing Anda melakukan sesuatu. Tapi, jika Anda menjadi seorang yang fokus pada konsumen, maka Anda akan menjadi pionir. Jadikanlah suatu kata atau motivasi yang menjadikan kita semangat untuk menjalankan bisnis. Pada saat ini, saya ingin meningkatkan kembali
bisnis kecil saya ini di perguruan tinggi nanti. Saya ingin bisnis kecil saya dikenali oleh banyak orang dari berbagai daerah. Dengan mengikuti Mikat Kewirausahaan, semoga saja kita mendapatkan pengalaman yang bisa memberikan kita semangat untuk membuat bisnis atau melanjutkan bisnis yang sudah kita jalani. Mungkin itu saja sedikit cerita pengalaman tentang bisnis kecil saya. Yang baiknya bisa dicontoh, yang buruknya cukup ditinggalkan saja. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk melihat dan mendengarkan pengalaman tentang bisnis kecil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri, berasal dari jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit proses perjalanan bisnis saya. Saya telah menjalankan bisnis selama 6 tahun lebih. Awal saya memulai bisnis itu pada kelas 1 SMP. Saya menjual produk yang bernama Jamlet, yang pada masa itu sangat tren di kalangan remaja. Saya menjualnya dengan menggunakan akun sosial media, yaitu BlackBerry Messenger. Setelah itu, pada saya kelas 2 SMP, saya menjual baju rajut. Saya menjualnya kepada teman-teman saya di sekolah. Namun, pada saat saya kelas 3 SMP, saya sempat berhenti jualan online, karena kesibukan saya di kelas 3 SMP itu semakin banyak, dan dinantinya dengan ujian nasional. Tidak lama setelah itu, akhirnya saya lulus dan menduduki bangku sekolah menengah kejurusan. Di sana saya memikirkan kembali produk apalagi yang harus saya jual. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya saya menjual produk yang bernama botol minum. Saya membuat botol minum ini dengan unik agar terlihat berbeda dengan botol minum yang ada di pasaran, di mana botol minum ini bisa di-custom tulisan atau gambar oleh calon pembeli nantinya. Namun setelah 4 bulan saya menjual botol minum ini, saya melihat ada kekurangan pada botol minum saya ini yang mengakibatkan saya tidak bisa melanjutkan jualan botol minum ini lagi. Setelah itu saya memikirkan kembali produk apalagi yang saya jual dan bisa saya pasarkan dengan sempurnanya. 3 hari saya berpikir saya masih belum mendapatkan produk apa yang mau saya jual. Namun pada saat itu saya mendapatkan hadiah dari abang saya berupa produk yang bernama hoodie. Di sana saya melihat bahan hoodie-nya sangat lembut dan tebal. Saya suka dengan bahannya, dan pada saat itu warna yang diberikan oleh abang saya itu warna pink, warna kesukaan saya. Di sana terlintas langsung di pikiran saya kalau saya akan menjual produk ini yang bernama hoodie. Karena saya memegang konsep jualah produk yang kamu sukai, jangan menjual produk yang kamu sendiri tidak menyukainya. Akhirnya terbukalah usaha baru saya pada tahun 2017 dengan nama Hoodie_Padang. Di sini saya menjual produk hoodie, jaket, sweater, dan kaos yang saya pasarkan melalui akun media sosial yaitu Instagram. Alhamdulillah, produk yang saya jual banyak menarik perhatian pembeli karena saya memberi satu hal yang spesial pada produk yang saya jual, yaitu di mana pembeli bisa merequest desain, tulisan, atau gambar sesuka hatinya pada jaket atau hoodie yang dibelinya dengan tanpa minimal order. Karena biasanya saya lihat di toko percetakan Kota Padang itu hanya menerima grosiran atau pakaian saja. Tapi di tempat saya ini, saya akan melayani dan tetap menerima orderan pembeli walau hanya membeli 1 piece aja. Itulah salah satu hal kelebihan dan kenyamanan yang saya berikan kepada calon pembeli. Alhamdulillah, produk yang saya jual ini sudah banyak terkirim ke luar daerah Kota Padang dan juga sudah banyak memiliki reseller dari berbagai daerah seperti Bengkulu, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Batam, Damasraya, dan Kota Jakarta. Sampai saat ini, akhir tahun 2020, saya masih berusaha dan berjuang agar bisnis saya bisa berkembang lebih luas
dan bisa membantu kebutuhan orang banyak. Tidak hanya itu, tapi juga membantu perekonomian dari reseller saya yang sama-sama berjuang seperti saya untuk mengurangi beban dari orang tua. Karena reseller saya semua ini adalah anak pelajar yang sangat hebat dan mandiri. Expose dong jualannya. So I dance to the funk you, baby. Hopefully we don't have no pain. Sorry, I never wanna go back home. Hopefully I don't need you on your own. What is this I've been Untuk teman-teman semua yang mau membuka usaha tapi masih bingung memikirkan mau jual produk apa, teman-teman semua bisa gabung menjadi reseller saya. Nanti bakal saya bimbing untuk mendapatkan orderan pertama sampai banjir orderan. Teman-teman juga bakal dapetin fasilitas katalog atau review video untuk mempromosikan lebih mudah tanpa adanya biaya pendaftaran sedikit pun. Teman-teman bisa langsung hubungi saya ke akun online shop saya @hoodie_padang atau langsung ke akun pribadi saya @febriana_np_. Kalian inget-inget nama online shop ini. Please, jangan sampai jadi kayak aku yang jadi korban dia. Sebenarnya aku nggak suka ya spill-spill di sosial media kayak gini. Cuman aku udah terlanjur gimana gitu sama online shop ini. Pengen marah rasanya. Kok bisa dia jual produk-produk semurah ini tapi kualitasnya bagus banget. Yang modelnya kayak begini nih yang harusnya dijadiin supplier buat online shop yang mau jadi. Untuk kita semua yang sedang menjalankan bisnis atau baru memulai bisnis, tetap semangat dan bekerja keras. Jangan takut gagal, karena kita masih anak muda, masih bisa berdiri kembali untuk meraih kesuksesan kita. Seringkali kamu gagal adalah tanda suksesmu akan datang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita perjalanan bisnis saya ini. Semoga cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk tetap berusaha dan berjuang meraih keinginan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.